Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya ada sebuah video yang cukup menarik tentang pagar laut yang baru-baru ini sudah resmi dilakukan pembongkaran oleh TNI atas dasar perintah Bapak Prabowo. Nah, namun yang unik adalah ketika Abu Janda tiba-tiba nongol di permukaan langsung membahas tentang pagar laut ini yang katanya resmi dari hasil swadaya masyarakat. Nah, saran saya kalau memang mau menyewa buzzer, jangan buzzer murahan seperti si Abu Janda ini. Nah, sehingga dari hal ini mendapat respon keras dari Bapak Prabowo. Alhasil, Bapak Prabowo memerintahkan 600 prajurit TNI untuk membongkar pagar bambu ini. Nah, sehingga hal ini Abu Janda tentunya malu. Ya sudah keluar-keluar bahwa pagar laut ini banyak manfaatnya. Namun apa buktinya? Bapak Prabowo malah memerintahkan untuk membongkar pagar laut ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak, niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja itu Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Simak testimoninya. Ya, kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000. Ya kan mereka nggak langsung sekaligus. Mereka nyicil lah kalau ada orang kampung mah. Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat ini itu apa? Swadaya masyarakat aja sendiri-sendirilah. Bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Swadaya masyarakat tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Ya sejauh ini manfaatnya banyak lah, masyarakat bisa ngambil kerang hijau kita untuk jadikan masakan seafood ya. Bukti lain bahwa pagar laut ini adalah swadaya warga nelayan adalah bentuk fisik pagar laut berbeda-beda dari lokasi ke lokasi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Logikanya kalau pagar laut ini bikinan PIK 2, ya nggak mungkin bentuknya beda-beda begitu toh. Hoax kedua, pagar laut adalah bagian dari PSN dan PIK 2. Faktanya 30 km pagar laut tersebut bukan berada di wilayah PSN maupun PIK. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh negeri ini. Be smart. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten untuk dicabut. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut. Pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut.
dicabut kan, gitu, usut gitu kan. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses. Publik dan nelayan yang terdampak sangat mengapresiasi perintah tegas Presiden Prabowo kepada TNI AL untuk mencabut pagar Laut Siluman sepanjang 30 km lebih ini. Hal ini dinilai publik kontras dengan tindakan KKP yang sebelumnya hanya berani menyegel. Meski diapresiasi, banyak pihak yang berharap pemerintah tak hanya berani mencabut, tapi juga berani mengungkap siapa pemilik pagar siluman ini sesungguhnya. Tak sedikit juga yang menyesalkan pencabutan ini bukan dilakukan oleh pemilik, karena terungkap proses pencabutan oleh TNI AL bersama nelayan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tak sedikit, mengingat kondisi cuaca yang tak menentu, dan sebagian besar bambu sudah lama menancap di dasar laut hingga tercengkeram demikian kuatnya, membuatnya sangat sulit dicabut. Woi, bajar-bajar aguan. Kenapa lu nggak halang-halangin no pembongkaran pagar bambu? Lu kemarin sok keras lo. No, TNI lagi bongkar-bongkarin no. Sama nelayan no. Berani gak lu cegah? Termasuk preman-premannya. Ayo, kalau berani, kalau punya nyali. Jangan kemarin doang sama mama beraninya lo. Oh no, masih dibongkar-bongkar no. Halangin kalau berani. Ayo. Jangan diem aja lo udah dibayar lo. Nggak ada kerjaan lo. Hah? Ngomong sok berani. Berani nggak? Paranin sono, lo lagi dibongkar-bongkar no, lo halangin aja. Coba ayo. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah melanggar cabut. Kok ketika masyarakat melanggar mah jangankan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung hukum, gitu kan? Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa? Gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelaku berhasil umum lagi. Lalu tahu orang Pohon tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Pasti tahu. Nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Berangkat kurang lebih 600 orang, kembali pun lengkap 600 orang. Khususnya TNI AL hadir di sini untuk membantu kesulitan rakyat Tanjung Pasir di sini. Ya. Kegiatan kita pagi ini, kita akan membuka akses untuk keluar masuk para nelayan Tanjung Pasir dalam hal mencari nafkah di laut. Kita bersinergi, kami ada di belakang masyarakat. Kita memanfaatkan ya, material-material yang kita ada dengan segala keterbatasan. Ya, kita akan buka akses pagar-pagar yang menghalangi ataupun yang mempersulit akses geraknya para nelayan. Berdasarkan informasi yang saya terima, akan lebih sulit untuk mencabut daripada pada saat menanam. Betul ya? Betul. Apalagi kalau yang sudah tertanam berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Yang lebih utama dari itu adalah faktor keamanan, faktor keselamatan. Kita bermain di laut, banyak bambu-bambu yang tertancap di sana. Mungkin sudah tertancap sekian lama, sudah banyak karang-karangnya, mungkin sudah agak yang tajam, kita nggak tahu, ya, runcingnya ada di atas atau di bawah, dan lain-lain. Utamakan faktor keamanan. Semoga kegiatan ini kita berangkat kurang lebih 600 orang, kembali pun lengkap 600 orang. Siap? Siap. Berdoa, mulai. Ini sedang lagi apa Pak?
Ini lagi pembongkaran. Pembongkaran apa, Pak? Pagar laut. Oh, pagar laut ya, Yang Pak ya? sampai dibilang si Coki swadaya masyarakat nih. Swadaya masyarakat, masa masyarakat yang bongkarin lagi? Iya, si Batman bagaimana, Bang? Batman sama Batman tuh, brengsek tuh. Iya. Ya, itu yang bener Batman. Jangan main bilang encret lo. Nih gua nih, kapten nelayan tank pasir asli nih. Nih, asli tuh. Oh, pagar laut tuh, segel tuh, masyarakat tank pasir tuh khususnya tuh. Bisa kira-kira kalau begini, Bang, setelah nyari umpan bisa nggak, Bang? Yang membahayakan, satu membahayakan warga Tanjung Pasir, kedua nyari umpan rebon itu adanya di bibir pantai. Di pagar begini, dan nelayan kecil susah, kasihan, nggak dapat makan. Oh, gitu, Bang ya? Ya. Coba kasih tahu tuh, Bang, yang bikin konten itu, Bang. Kasih tahu yang bikin konten itu yang memihak ke sana, Bang. Bikin konten kalau membela masyarakat, ayo sama-sama. Jangan lu bela orang berduit doang lu. Tuh, nelayan tuh, tuh, kematian tuh, nyabutin tuh. Makasih, Bang ya. Ya, siap. Coki atau Batman, kamu bilang katanya swadaya masyarakat bikin kerang hijau, masyarakat Tanjung Pasir ya tuh, nyabutin ya, nyabutin pagar, kerjasama sama Angkatan Laut TNI yang pemberani ya. Ayo, Coki. Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja. Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara semutan, ya ke depan akan pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan. Ya, begitulah itu tadi sebuah video tentang misteri pagar laut yang katanya hasil dari swadaya masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat justru malah ikut andil untuk membongkar pagar laut ini. Nah, namun jika memang tujuannya untuk menghadang ombak-ombak dari tengah laut, namun biasanya itu menurut para nelayan di situ harusnya ditaruh di bibir-bibir pantai, bukannya lebih ke tengah ya. Kayaknya saya lihat pagar laut ini lebih ke arah tengah. Harusnya memang ditaruh di bibir-bibir pantai seperti itu. Nah, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.